Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Kali ini saya berada di dealernya Kymco Ioniq. Jadi Kymco khusus untuk kendaraan EV. Nah, Kymco mengeluarkan produk barunya yaitu Kymco Ioniq Plus. Kymco Ioniq Plus untuk saat ini masih belum dijual di Indonesia. Jadi masih dalam tahap pengenalan kepada masyarakat Indonesia tentang produknya Kymco itu sendiri. Nah, kita lihat di bagian depan Kymco-nya. Kymco di sini di bagian depan terutama di bagian kepalanya ini kondisi lampu kota ya. Jadi huruf Kymco-nya ini hidup dan dia berada di dalamnya. Oh, keren loh ini. Terus logo Kymco-nya jelas ya, Kymco logonya seperti ini Ioniq Plus seperti ini. Nah, kita lihat bawahnya. Bagian bawahnya DRL-nya itu ada satu ya. Jadi dia berbentuk U seperti ini, tapi kalau dilihat dari atas dia itu bagian tengahnya itu seperti ada dua DRL-nya. Dan di sini dia menggunakan bilet proji untuk lampu utamanya. Kita lihat lampu utamanya. Silau enggak? Lampu utamanya ada di bagian tengah dia. Jadi untuk dimnya berarti menggunakan lampu LED di bagian samping kanan kirinya. Terang banget ya. Silau sekali ini. Mantap Kymco. Kita matikan saja. Nah, di bagian depan di Kymco i1 ya, i1 Plus ini menggunakan velg ring 12 dengan ukuran seperti ini. Motor ini terlihat lebih gagah, lebih tinggi, jadi untuk dikendarainya juga lumayan enak juga sih. Kymco sudah memberikan mata kucing di bagian sok depannya, pas bagian tabungnya seperti ini. Jadi memang standar di Eropa tentunya itu harus ada mata kucingnya di bagian samping-sampingnya. Piringan cakramnya kecil, jadi ya cukuplah untuk pengereman di bagian depannya. Terus untuk bagian kalipernya ini cukup bagus ya, jadi dipegang itu enak, tidak begitu tajam, tidak begitu kasar, tapi halus dia. Ini juga iya, jadi untuk kualitasnya cukup bagus. Kita lihat di bagian speedometer. Di bagian speedometer ini klasternya di bagian speedometer ini dia warnanya ungu apa ya, ungu biru gitulah. Nah, kita coba ini, kita matikan, kita hidupkan. Wih, ada suaranya. Di sini ada logonya One. Ada tombolnya. Terus ya kita tekan bagian sini untuk menghidupkan si Kymco i1 ini. Kita gas. Ini belum ada. Oh, ada dua, hanya ada dua speed ya. Kalau di sini saya tidak tekan, tapi di sini tidak ada tombol powernya. Kalau saya tekan, dia muncul tombol powernya. Nah, kita coba ketika tidak ditekan, dia speednya berapa? Speednya 56. Kita tekan power. Wih, 85 coy. Dan ini cukup kencang dengan BLDC 2500 watt. Nah, ini saya penasaran kalau dipencet gimana ya. Oh, ternyata tidak ada perubahannya dipencet. Terus ini logo Kymco-nya hidup juga. Nah, seperti ini. Terus ini lampu jarak jauh ya, kita matikan dulu.
enggak ding, ternyata auto, nggak tahu ya. Saya kira ini lampu jarak jauhnya. Oke, di sini ada indikator baterainya, ada indikator kilometernya. Di sini ada klaster sebelah kiri, kita lihat. Ini untuk pendek, lampu pendek, ini untuk jauh. Ini untuk tombol mundur, ini untuk sen kanan, sen kiri. Bunyi sennya. Biar tidak lupa. Cara matinya gimana nih? Nggak bisa matiin. Ini klakson. Terus bagian kanan ini tadi tombol P nya, jadi ketika ditekan dia sudah ready. Ini menghidupkan lampu kotak. Ini lampu utama, ini juga lampu utama langsung tanpa menggunakan lampu kotak. Terus ini speednya ada 2. Jadi speednya tadi ketika tidak ditekan dia tidak ada tombol, tidak ada tulisan powernya. Kalau powernya dia tadi bisa sampai 80-an km per jam. Nah, di bagian bagasi kita lihat di sini cantolannya ini fix ya, tidak model pair buka tutup gitu. Di sini ada chargernya, charger untuk ngecas HP, ada pocketnya. Pocketnya lumayan dalam sih, seperti ini, bisa setengah tangan ini bisa masuk ke dalam. Terus bagian sini, ini bagian sini untuk ngecas. Casnya nggak tahu tipe apa ya ini ya, tapi cukup menarik juga sih, bisa dibuka tutup. Nah, ini kayak mobil ya, ini casnya. Nah, kita lihat bagian sampingnya dulu. Ini post stepnya model tekan. Nah, seperti ini motor-motor listrik sekarang modelnya dia sekali sentuh set, nggak mau, set, nggak mau, set, nggak mau, biarin. Terus ada emblemnya nih, emblemnya timbul kayak motor-motor Jepang. Keren ini, nggak cuma stiker, tapi ini timbul stiker timbul nih, karena ini dipegang agak empuk ya. Jadi stiker timbul, bawahnya stiker timbul juga. 2 warna, putih dan abu-abu muda dan abu-abu 3. 3 warna. Bagian belakang nih, rem 12, kelihatan gambot sekali ya, dengan cakram belakang ditambahi dengan mudguardnya. Jadi anti lumpurnya ada di sini, karena si bokongnya Kymco ini tidak punya slebornya, jadi dia pakai mudguardnya. Shocknya ini mirip Ride It, jadi ada setelannya nih. Shocknya ada setelannya, bisa di setel keras, bisa di setel empuk, jadi tinggal dinaikin atau diturunin menggunakan kuncinya. Terus ini cover swing armnya. Oke, kita lihat bagian stop lampnya. Karena tadi lambangnya i1 plus, ini enggak plus sih, lebih ke T kebalik ya. Tapi ini cukup keren juga, karena dari tengah sini ada lampunya, terus dia ke kanan dan ke kiri. Untuk di sebelah kanan kirinya ini sen belok kiri dan belok kanan. Untuk lampu kotanya sudah menggunakan LED ya, menggunakan LED. Terus ada mata kucingnya sama. Terus ini bolong nih, di sini bolong, tapi ada penutupnya, tidak bolong ke atas, tapi ada penutupnya di bagian sini. Jadi rapet, aman untuk lumpur ataupun air sebagainya. Ini dinamonya kita lihat menggunakan apa ya, mereknya ya. Mereknya dari Kymco sendiri. Jadi mereknya dari Kymco sendiri, ini sudah ada toknya dari Kymco. Di sini tulisannya tidak menjelaskan tentang voltnya, cuman 12 ZW seperti itu. Nah, kita lihat di bagian bagasinya. Oke, bagian bagasinya dia baterai swap miliknya Kymco, yaitu Ionex ya bacanya ya. Jadi dia swap, jadi diangkat, tapi ini ada 2 slot baterai
tapi ini tidak ada apa ya, tidak ada colokan untuk baterainya. Mungkin kalau bisa bawa dua tinggal diganti depan belakang gitu aja. Dan ini bagasinya tanpa baterai yang kedua ini cukup besar loh, bisa masuk helm, tapi yang bukan full face ya, bisa masuk. Ini cukup dalam nih, wow, setengah tangan saya bisa masuk ke sini, jadi cukup dalam untuk bagasinya. Dan saya belum lihat MCB-nya di mana ya MCB-nya. Oh, di sini ada relay-relaynya, tapi saya belum melihat MCB-nya. Di manakah MCB-nya? Tidak ada MCB-nya. Tidak ada MCB-nya. Tidak ada MCB-nya. Di mana ini? Kayak Nio Oh, Nio nggak ada MCB. Jadi motor Kymco ini tidak ada MCB-nya. Mungkin ada, atau mungkin tidak. Nah, yang sudah tahu silahkan komen di bawah. Joknya menggunakan dua warna, abu muda dengan putih, dengan mereknya Kymco itu sendiri. Lalu untuk backgroundnya di bagian sini ini cukup tebal ya, nggak kayak molis-molis yang lain. Kalau dipegang itu lebih ke tipis, kalau ini tebel. Ini tebel nih, jadi aman untuk bagi pengendara belakang, sehingga nyaman ketika dikendarai. Oke teman-teman, bagian riding positionnya ini saya tinggi 170 cm. Untuk kaki saya ini tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun, jadi ini untuk berkendaranya cukup pas, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi bagi saya. Jadi ini untuk berkendaranya cukup lumayan enak dengan riding posisinya seperti ini. Jadi kalau di riding position kan mengenal namanya 3 titik berkendara, jadi dari sini, dan sini, sehingga menyebabkan badan kita itu tidak mudah capek kalau riding posisinya sudah pas. Jadi cukup nyaman untuk orang-orang yang tinggi. Tapi bagi orang-orang yang di bawah 150 cm ke bawah, ini agak susah karena mungkin jinjit ya. Tapi ini posisi standar 2, jadi tidak masalah sih. Itu teman-teman yang pengen nyobain silahkan datang ke sini. Oke, kita akan melihat spesifikasi dari Kymco E1 Plus. Jadi di sini model hub motor, yaitu LDC yang dioda. Terus motornya menggunakan 2500 watt. Top speednya kalau dibatasi 5, kalau di speedometer tadi 80 km per jam. Untuk range baterainya itu bisa mencapai 90 km dengan catatan kalian bisa berkendara 30 km per jam. Ini jujur ini, karena rata-rata molis tidak mengatakan seperti ini. Dan untuk baterainya menggunakan Li-ion ya, tipe NMC dengan 50,82 volt dan 34 Ah atau selaras 1700 Wh. Lalu berat totalnya motor 90 kg. Jadi rata-rata molis itu beratnya di bawah 100 kg. Lalu untuk wheelbase-nya panjangnya 1300 mili atau 1,3 meter, dan rodanya menggunakan ring 12, tentunya dengan double cakram. Oke. Jadi itu Kymco E1 Plus, tapi ini masih prototipe ya, belum dijual di Indonesia, baru pengenalan saja. Karena saya tanya tadi memang belum dijual di Indonesia. Jadi teman-teman yang penasaran dengan Kymco E1 Plus, silakan bisa menghadiri di Periklindoo Electric Vehicle Show di G-Expo. Itu saja dari saya reviewnya, terima kasih dan dadah.